Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hartati, NIM A1C02410014. Saya dari kelas B. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas terkait materi tentang tata istilah bahasa Indonesia. Stay tune! Yang pertama, ada pengertian tata istilah. Apa sih tata istilah itu? Tata istilah merupakan aturan dan sistem yang dipakai dalam menyusun, memilih, menyeragamkan istilah dalam bahasa Indonesia. Jadi, istilah sendiri memiliki arti, kata atau gabungan kata yang dipakai untuk menyebut konsep khusus, proses, keadaan, maupun objek tertentu. Jadi, tata istilah bahasa Indonesia merupakan seperangkat pedoman, aturan, prinsip yang digunakan untuk membakukan istilah dalam bahasa Indonesia. Tata istilah memiliki tujuan utama, supaya memiliki makna yang jelas, tepat, konsisten, dan menghindari salah tafsir. Contoh tata istilah. Yang pertama, neraca merupakan istilah dalam bidang akuntansi. Fotosintesis merupakan istilah dalam biologi. Unduhan merupakan kata download. Nah, dengan tata istilah yang baik, maka komunikasi menjadi jauh lebih jelas, tepat, dan ilmiah. Yang kedua, ada tujuan tata istilah. Tata istilah memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menyeragamkan penggunaan istilah. Istilah dengan jenis yang sama harus digunakan dan dipahami secara seragam di seluruh Indonesia. Contoh, istilah neraca dalam bidang akuntansi selalu memiliki arti laporan posisi keuangan, tidak boleh diartikan lain. Nah, dengan keseragaman istilah tersebut, komunikasi akademik jauh lebih efektif. Tujuan yang kedua, menghindari salah tafsir antar bidang. Satu kata bisa memiliki arti berbeda jika tidak diatur. Contoh, kata arus dalam bidang fisika memiliki arti aliran listrik, sedangkan kata arus dalam bidang ekonomi memiliki arti pemindahan uang atau arus kas. Tujuan yang ketiga, mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu. Banyak bahasa modern berasal dari istilah asing. Nah, tata istilah membantu membuat padanan baru, memperkaya kosakata, dan membuat bahasa Indonesia mampu mengikuti perkembangan teknologi dan sains. Tujuan yang keempat, mempermudah komunikasi ilmiah dan pendidikan. Jika istilah yang digunakan sudah seragam, maka antara dosen dengan mahasiswa, guru dengan siswa bisa memahami pelajaran tanpa adanya kebingungan. Yang ketiga, ada asas atau prinsip pembentukan istilah atau PUPI. Agar istilah yang dibentuk tepat dan baku, maka harus mengikuti asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas keterpaduan. Istilah harus serasi dengan sistem bahasa Indonesia, mulai dari ejaan, penggunaan kata, maupun tata bahasa. Contoh, global warming, yang berarti pemanasan global, sudah sesuai strukturnya dengan pola bahasa Indonesia. Yang kedua, ada asas keterjemahan. Istilah asing yang diterjemahkan harus tepat maknanya, bukan kata per kata. Contoh, software yang berarti perangkat lunak, bukan peranti lembut. Yang ketiga, asas kepraktisan. Istilah harus mudah ditulis, dipahami, dan diucapkan oleh semua masyarakat. Contoh, satelit. Satelit dipertahankan karena praktis dan sederhana. Yang keempat, asas kesesuaian makna. Istilah harus mewakili konsep yang sebenarnya. Contoh, solar cell atau sel surya, karena alat ini bisa mengubah energi matahari menjadi listrik. Yang kelima, asas keilmiahan. Istilah harus dipakai sesuai bidangnya, tidak boleh dipakai sembarangan konteks. Contoh, mitokondria khusus biologi, neraca saldo khusus akuntansi. Selanjutnya, yang keempat, ada sumber pembentukan istilah. Istilah dalam bahasa Indonesia memiliki 4 sumber. Yang pertama, dari bahasa Indonesia kita sendiri. Yang kedua, dari bahasa daerah. Yang ketiga, dari bahasa asing. Yang keempat, penerjemahan dari bahasa asing. Yang pertama, dari bahasa Indonesia kita sendiri. Istilah dibuat dari kosakata asli bahasa Indonesia dengan penggabungan dan pemaknaan baru. Contohnya, yang pertama, daya guna atau efisiensi. Yang kedua, luar angkasa atau ruang di luar atmosfer. Yang kedua, dari bahasa daerah. Pengambilan istilah dari bahasa daerah dapat memperkaya kosakata nasional. Contoh, batik identik dengan Jawa, angklung identik dengan Sunda, keris identik dengan Jawa. Yang ketiga, dari bahasa asing.
diserap karena konsepnya internasional dan sulit diterjemahkan. Contohnya, sistem data komputer. Serapannya berupa adopsi atau mengambil apa adanya, adaptasi atau mengubah ejaannya. Yang keempat, penerjemahan dari bahasa asing. Istilah asing yang diterjemahkan ke Indonesia tanpa mengubah makna. Contoh, hardware yang berarti perangkat keras, database yang berarti basis data. Nah, selanjutnya yang kelima, tata istilah yang benar. Bagaimana sih tata istilah yang benar itu? Tata istilah yang benar apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa baku atau ditulis sesuai EYD dan KBBI. Contoh, tanggung jawab, bukan tanggung strip jawab. Yang kedua, mudah dipahami penutur Indonesia. Bahasa harus bersifat komunikatif. Contoh, pesawat telepon lebih mudah dipahami daripada telekomunikator. Nah, selanjutnya ada pentingnya tata istilah. Yang pertama, dapat menjaga bahasa Indonesia supaya tetap baku, tepat, ilmiah, dan jelas. Istilah yang seragam dapat mencegah ambiguitas dan salah makna. Yang kedua, dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dalam bahasa sendiri. Buku ajar dan penelitian bisa ditulis sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir saya akan membahas contoh kasusnya antara siswa dengan guru. Misal siswa menulis kalimat database sekolah sedang diperbaiki, lalu guru memperbaiki kalimat tersebut menjadi basis data sekolah sedang diperbaiki. Kenapa sih basis data itu lebih tepat digunakan daripada database? Karena basis data adalah padanan resmi dalam bahasa Indonesia yang sudah sesuai dengan pedoman pembentukan istilah. Penggunaan database tidak dibenarkan apabila sudah ada padanan bakunya. Nah, itu saja tadi materi terkait tentang tata istilah bahasa Indonesia yang dapat saya berikan dan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.